Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, STPN Jaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Rahmadani Belinda Setiaji, NIP 23324841. Saya di sini selaku moderator dalam debat metode penelitian kualitatif episode 2. Hari ini kami akan membahas bagian paling krusial dalam penelitian kualitatif, yaitu tentang latar belakang. Sebelumnya saya jelaskan secara singkat apa itu latar belakang. Latar belakang adalah fondasi yang menentukan arah penelitian. Jadi kita semua tahu ya, meramunya seringkali membingungkan bagi kita sebagai mahasiswa. Untuk memecahkan kebingungan ini, kita kedatangan 3 pemikir hebat yang akan beradu gagasan. Tanpa berlama-lama, mari kita buka sesi diskusi. Sebelumnya dipersilakan kepada para pemikir hebat ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya di sini sebagai taruni rasional. Saya Cipa Melia Maranita Gunung. Dan saya sebagai taruni logis, nama saya Nurtanya Salsa Rahman. Dan saya sebagai taruni argumentatif, Miswa Junianti Putri Fajar. Baik, terima kasih. Mari kita awali dengan pertanyaan yang paling mendasar ya. Apa sebenarnya esensi dari latar belakang penelitian kualitatif dan apa cara terbaik untuk memulainya? Kita persilahkan taruni rasional untuk memulai dengan pandangannya. Oke, jadi sebagai taruni rasional, menurut saya esensi utama latar belakang penelitian kualitatif itu sebuah pembangunan konteks dalam permasalahan secara komprehensif. Ini bukan hanya sekedar deskripsi masalah, tapi harus ada gap analisis. Dengan itu, kita harus memulainya dengan memaparkan kondisi ideal atau teori yang ada, lalu membandingkan dengan realitas di lapangan yang bertolak belakang. Nah, setelah itu, kita tunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menjawab gap tersebut. Jadi langkah pertama adalah identifikasi teori atau realistis, lalu temukan ketidaksesuaian yang itu sih menurut pandangan saya. Menarik ya, jadi taruni rasional dengan tegas meletakkan gap antara ketidaksesuaian antara teori ideal dan realitas sebagai fondasi utama. Tapi apakah fondasi itu cukup? Dan bagaimana taruni logis melihat ini? Apakah kita harus fokus pada gap atau pada alur logis yang menghubungkan semuanya? Silakan taruni logis tanggapannya. Baik, menurut saya setuju kepada taruni rasional bahwa gap itu penting. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Latar belakang itu harus memiliki alur logika yang kuat, bukan hanya soal teori ataupun versus realitasnya, tapi bagaimana semua elemen itu terhubung secara logis. Kita harus mulai dari gambaran umum, misalnya isu sosial yang sedang terjadi, kemudian mengerucut ke masalah spesifik yang ingin kita teliti. Setiap paragraf itu harus menjadi jembatan menuju paragraf berikutnya. Jadi, kita harus punya benang merah yang jelas dan isu besar berfokus ke penelitian kita. Jangan sampai pembaca merasa lompat-lompat antar gagasan. Begitu menurut saya. Baik, luar biasa ya. Kita sudah punya gap sebagai fondasinya dan ini alur logikanya sebagai jembatannya. Semuanya tuh terkesan rapi dan struktur. Tapi apakah pendekatan yang teratur ini justru membuat latar belakang menjadi kaku? Mahasiswa argumentatif, apakah Anda punya cara yang lebih mengubrak atau narasi pemicu untuk menarik perhatian pembaca? Baik, bagi saya taruni argumentatif, menurut saya merasa bahwa pandangan dari keduanya ini terasa terlalu kaku ya, terlalu tergantung pada gap atau alur dari membuat latar belakang menjadi terlalu formal dan seringkali terasa monoton gitu.
Esensi dari latar belakang itu kan biasanya yang kuantitatif itu sebenarnya menjelaskan ya pentingnya dan relevansinya penelitian ini yang lebih mendalam lagi. Maka kita nggak bisa hanya mengandalkan teori saja, kita perlu memasukkan data awal meyakinkan seperti cerita singkat dari informasi utama atau kutipan dari media yang menunjukkan adanya isu. Latar belakang juga seharusnya berfungsi sebagai narasi pemicu yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu pembaca. Oleh karena itu kita juga harus berani untuk menyampaikan pernyataan yang lebih tegas di awal, bukan hanya sekedar menjelaskan kondisi umumnya saja. Oke, ini semakin menarik ya. Sekarang kita masuk ke babak sanggahan dan reaksi. Mahasiswa rasional, Anda tuh lagi berada di dua sisi nih. Mahasiswa logis yang melihat gap Anda terlalu kuantitatif dan lebih memilih alur, dan mahasiswa argumentatif yang menekankan pada narasi persuasifnya. Silakan, gimana Anda akan membela fondasi gap analis Anda? Dilanjutkan reaksi dari Taruni logis dan Taruni argumentatif. Oke, jadi saya izin sedikit menyangga ya, rekan-rekan. Jadi saya setuju dengan pendapat teman-teman sekalian. Tapi saya ingin menekankan bahwa alur tersebut harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu hasil gap analisis yang valid. Karena tanpa adanya identifikasi celah penelitian yang jelas dan dukungan oleh literatur yang memadai, maka alur logis yang disusun ini sangat beresiko menjadi tidak kokoh atau sangat tidak jelas. Menanggapi pandangan mahasiswa argumentatif, saya merasa sangat penting untuk berhati-hati terhadap kecenderungan menggunakan narasi yang terlalu persuasif atau mengandalkan data awal yang belum terverifikasi. Tapi sebuah latar belakang penelitian seharusnya didasarkan pada kajian pustaka yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu sih menurut sanggahan saya. Baik, saya akan memberi sanggahan kepada Taruni argumentatif. Jadi saya itu justru melihat pandangan Taruni rasional tentang gap terlalu berorientasi pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari gap, teori versus realitas, melainkan dari fenomena sosial yang menarik atau anomali yang perlu dieksplorasi. Nah, dari sinilah alur logika itu masuk. Kita harus menunjukkan bagaimana fenomena itu memiliki implikasi yang luas sehingga layak untuk diteliti. Kepada Taruni argumentatif, saya setuju bahwa narasi itu penting. Namun narasi itu harus ditempatkan pada konteks yang tepat dalam alur yang sudah kita susun, bukan menjadi senjata utama dari awal. Terima kasih. Baik, untuk menanggapi Taruni rasional dan Taruni logis, kita yang pertama Taruni rasional dulu ya. Saya mau bertanya dulu, Taruni rasional merasa khawatir tidak dengan adanya subjektivitas? Sebenarnya penelitian kuantitatif itu dimulai dari subjektivitas untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Data awal yang solid dan narasi yang meyakinkan justru akan memperkuat pentingnya penelitian kita. Ini juga menjadi cara untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa fenomena ini benar-benar ada dan memang patut untuk diteliti lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya untuk Taruni logis ya, ya memang benar penting untuk memiliki struktur pemikiran yang jelas. Namun jika terlalu berfokus pada struktur tersebut, kita bisa kehilangan inti dari masalah yang kita bahas itu. Latar belakang penelitian itu seharusnya bersifat fleksibel, dimulai dari data yang menhentak, lalu kemudian kita hubungkan dengan teori-teori yang relevan. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik ya, tidak terasa kita sudah berada
berada pada ujung diskusi yang sangat seru ini. Kita telah menyaksikan 3 pandangan yang berbeda-beda, namun sesungguhnya saling melengkapi ya dalam meramu latar belakang kualitatif ini. Mahasiswa rasional mengingatkan kita akan pentingnya fondasi ilmiah melalui gap analis. Mahasiswa logis memastikan bahwa fondasi tersebut ditopang oleh struktur logis dan alur pikir yang terhubung. Sementara itu, mahasiswa argumentatif menatap kita untuk tidak melupakan daya tarik dengan menyajikan narasi yang kuat dan persuasif. Intinya, kita menyimpulkan bahwa tidak ada formula tunggal yang kaku. Sebaliknya, kekuatan terletak pada kemampuan kita untuk mengkombinasi ketiga elemen ini, rasionalitas, logika, dan argumen. Pada akhirnya, sebuah latar belakang penelitian kualitatif harus berhasil meyakinkan pembaca bahwa studi yang akan dilakukan memiliki urgensi atau pentingnya penelitian, keunikan, perbedaan terkait fakta dan teknik penanganan, dan kontribusi atau manfaat dari banyaknya pihak. Baik, terima kasih sebesar-besarnya pada 3 taruni hebat ini yang telah memberikan perspektif luar biasa. Semoga diskusi ini menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam menyusun fondasi penelitian yang kokoh dan memudahkan kita untuk melakukan skripsi di semester yang akan datang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.